Hmm. Kita lihat di sini. Ini karena saya perkuliahan itu dibantu dengan gabungan tiga dosen ya. Ada Bu Mariam sama Bu Mimi. Yang pertama yang akan saya berikan di sini adalah garis di bidang. Nah, saya kira teman-teman udah pada tahu semua ya mengenai garis di bidang. Garis di bidang itu pertama yang kita bicarakan yaitu adalah gradien garis. Di SMP kamu sudah pernah dapat nih gradien garis. Gradien garis G adalah nilai tangen sudut, sumbu X positif, dan garis G yang membentuknya. Jadi kalau saya punya ini garis G, nah saya ini garis sumbu positif, maka ini adalah theta, tangen sudut tangen theta itu adalah gradien garis G. Jadi saya misalkan kalau A X1, Y1 dan B Y X2, Y2 berada di garis G, maka garis gradien garis G ini saya misalkan ya, saya ambil di mana-mana bisa ya. Kalau ambil berarti saya ngambil titik sembarang di garis G. Jadi gradien garis G itu Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. Jadi teman-teman ini sudah hafal. Contohnya, tentukan gradien garis yang melewati kedua titik. Ini nih, A min 2 min 1, B 3, min 7. Saya kira tinggal masukin aja ya. Ganti Y dengan misalnya ganti Y dengan min 7, ganti Y dengan Y2 dengan min 7, kemudian ganti Y1 dengan min 2, ganti X dengan 3, ganti X1 dengan min 2. Maka kamu akan mendapatkan suatu gradien. Sekarang kita lihat yaitu adalah persamaan parameter garis. Yang ini belum pernah kamu dapatkan. Kamu biasanya yang kamu dapatkan yaitu adalah persamaan garis melalui titik dengan gradien yang diketahui. Tapi saya pendekatannya dengan menggunakan vektor. Kita lihat ini ada garis G. Garis G ini melalui titik X1, Y1. Dia sejajar dengan vektor AB. Nih. Jadi P X1, Y1 pada garis G. Garis C sejajar dengan vektor U. Nah, sekarang kita ambil sembarang titik di mana saja di garis G. Saya sebut R. Ya, saya ambil di sini. Nah, saya ambil di sinilah titik. Misalnya saya ambil titik sembarang ya di sini. Nih. Nah, ini R. Saya ambil di mana-mana titik ini. Maka saya dapat ada vektor nih. Maka saya bisa dapat vektor ini, vektor PR. Vektor PR itu kalau kamu lihat kondisi vektor PR dengan U itu sejajar ya. Ini saya nanti banyak menggunakan aljabar linear ya. Vektor PR dengan U sejajar. Kalau dia sejajar berarti kan kelipatan dari vektor U. Jadi vektor PR itu kelipatan dari vektor U. Jadi T vektor U. T-nya di antara min hingga sampai hingga. Sudah ya? Nah, vektor PR itu sama dengan ini nih. Nih, saya salah nih, harusnya ditambahin. Itu, atau ini vektor ya, dianggap vektor aja ya. Aduh ya, sebentar. Anggap aja ini vektor. Jadi, vektor X, Y, X1, Y1 sama dengan TAB. Ini vektor U-nya A, B ya. Jadi saya lihat vektornya X min X1, Y min Y1, buka kurung TA min TB. Nah, kita lihat ini vektor kedua ini sama. Kalau vektor kedua ini sama, maka elemen-elemen itu, elemen-elemen di setiap apa namanya, di setiap ini sama ya.
yang bersesuaian sama. Jadi X min X1 sama dengan TA, Y min Y1 sama dengan TB. Nah, persamaan ini yaitu jadi persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan vektor arahnya A, B. Saya bisa tulis X sama dengan X1 tambah TA, Y sama dengan Y1 tambah TB. Nah, ini dinamakan persamaan parametrik ya. Yang ini dinamakan persamaan parametrik garis yang melalui titik X1 dan Y1 dengan searah dengan vektor AB. Nah, sekarang kalau persamaan itu saya ganti, saya ubah gitu ya bentuknya. Kita lihat dulu. Maka kita dapat ini nih, yaitu X min X1 per A itu sama dengan T, X min Y1 per B itu sama dengan T. Maka saya dapat persamaan garis dalam bentuk simetrik. Jadi ada dua nanti ya, persamaan garis dalam bentuk parametrik dan persamaan garis dalam bentuk simetrik. Dah, dalam bentuk parametrik X sama dengan X1 tambah TA, Y sama dengan Y1 tambah TB. Dalam bentuk simetrik X, ini nih titiknya ya, X min X1 per A sama dengan Y min Y1 per B. Nomor ini coba kamu, ini gampang ya. Tentukan persamaan garis dalam bentuk parametrik yang melewati titik min 1,2 dan dengan vektornya U 3,5. Bisa jawab parametrik. Jawabnya apa? Halo? Ini silakan. Cikri. Jawabnya apa Cikri? Ya, Ibu. Ini tentukan persamaan garis dalam bentuk parametrik yang melalui titik A min 1,2 dengan vektor arah. Vektor arah jadinya ya. Oh, vektor. Vektor arah U 3,5. Jadinya Oh, berarti persamaan itu garis. langsung dimasukin aja ya, Bu ya. Untuk Ya, X-nya betul. berarti dia negatif X satu, sama negatif X satu 1 min 1 min ditambah. 1 plus 3T ya. Iya, betul. Nah, yang satunya itu Yang satu lagi Y sama dengan. Y sama dengan 2 plus 5T. Oke, betul. Klik. Oke, lanjut ya. Udah ngerti. Lanjut. Ini dia. Nah, sekarang masukin lagi nomor 3. Ini persamaan garis umum. Kita lihat persamaan garis umum. Tadi ada persamaan garis dalam bentuk persamaan parameter garis ya. Kalau sekarang bentuk persamaan garis secara umum. Kita lihat ya. Ini saya punya garis L. Garis L itu tegak lurus dengan U. Ini vektor U. Sudah. Nah, kemudian Mbak, ini kan garis L panjang gini ya. Terus saya ngambil sembarang titik R, X, Y pada garis L. Maka saya dapatkan vektor PR. Nih, lihat nih, vektor PR-nya ya. Vektor PR. Aduh, hapus dulu ya. Dipahami itu. Kalau geometri nanti nggak di ini ya, nggak dihafal ya, dipahami ya. Ini saya dapat vektor PR nih. Nah, kan titik P-nya. Vektor PR tegak lurus karena PR ini pada garis L ya, L-nya tegak lurus dengan vektor U, maka vektor PL juga tegak lurus dengan U. Ya, kalau dia tegak lurus dengan U, ini saya coret nih. Dia tegak lurus dengan U. Kalau dia tegak lurus dengan U, berarti dot produknya sama dengan 0 ya. A, vektor A tegak lurus dengan vektor B gitu kan.
Maka waktu aljabar linier A dot B itu sama dengan 0. Nah, saya cari dulu vektor PR. Vektor PR-nya itu jadi X min X1, Y min Y1 ya. Vektor PR. Dot vektor AB. Nah, kita pakai ini ya. Perkalian sesuai dengan elemen yang seletak ya. A dikali X min X1 ditambah B buka kurung Y min Y1 sama dengan 0. Sudah, terus disederhanakan oleh saya AX tambah BY. Ini konstanta nih. Ini konstanta ya. Ini konstanta. Ini konstanta. Dijadikan satu. Saya. Jadi A plus B AX tambah BY tambah buka kurung min AX1 min BY1 sama dengan 0. Nah, karena dia konstanta bisa saya misalkan dengan C. Maka persamaan umum garis dengan vektor normal AB itu AX tambah BY tambah C. Nah, saya dapat ini nih persamaan garis. Jadi persamaan garis secara umum ini AX tambah BY tambah C dengan vektor normalnya A, B. Ingat itu. Jadi persamaan garis dengan vektor normalnya A, B, maka saya dapat persamaannya AX tambah BY tambah C. Tadi ada persamaan parameter ya, ada persamaan dalam bentuk parametrik, tapi dia vektornya adalah vektor arah, ada persamaan dalam bentuk simetrik. Kemudian kalau saya dapat persamaan garis secara umum, nanti kamu ngajarin ke anak kan, kalau anak SMP belum tahu vektor ya. Tapi kalau anak SMP, SMA sudah tahu vektor, maka AX tambah BY tambah C, rupanya dia punya vektor normalnya A, B. Kamu kayaknya udah belajar waktu di kalkulus deh. Kalkulus apa 2 atau kalkulus lanjut ya di bidang AX tambah BY tambah C sama dengan 0, maka bidang itu punya vektor normal. Kita lihat masuk sini ya. Saya inginnya kamu yang ngerjain ya. Oh iya benar, belum dikerjakan. Tentukan persamaan garis G yang diketahui dia melalui titik 4, min 1 dan tegak lurus dengan garis ini. Kita gambar ya, di sini aja. Ini ada garis G, ada titik di sini. A, berapa nih? 4, min 1. Mbak, dikatakan dia analitik gitu ya. Geometri analitik, sebenarnya geometrinya itu untuk membantu kita untuk menyelesaikan masalah ini secara analitik ya. Jadi memang harus digambar biar ada biar kebayang. Nah, saya lihat dia tegak lurus dengan garis yang ini. Sekarang kita lihat dia tegak lurus. Kalau saya punya garis, ini persamaan garis dalam bentuk apa nih, Mbak? Simetrik ya? Halo. Yang ini persamaan garis dengan simetrik ya? Ini. Persamaan garis dalam bentuk simetrik kan? Kalau kita lihat berarti garis yang ini yang garis yang ini saya pindahin ke sana ya. Ini ada garis ya. Dia melalui titiknya berapa? 3,5 tadi ya. Oke. Tuh. Terus dia searah dengan vektor U, vektor arahnya ini nih ya. 4,2. Gitu kan? Coba lihat konsepnya. Saya balik ke yang ini. Nih lihat nih. Ulang lagi. Kita lihat di persamaan parameter garis. Iya, nih lihat nih. Persamaan garis yang melalui titik X1, Y1 dengan vektor arah U, maka ini X min X1 sama dengan Y min Y1. X min X1 per A, Y min Y1 per B.
Berarti ini ada garis yang melalui garis titik melalui X1, Y1 dengan vektor arahnya A, B. Gitu ya konsepnya ya. Nah, kita lihat. Nah, garis ini juga, garis ini katakanlah garis apa ya namanya? Garis L. Dia melalui titik 3, min, 3,4, 3,5, kemudian vektor arahnya 4,2. Berarti kalau gitu, dia tegak lurus nih. Set, dia tegak lurus dengan garis yang ini nih. Bagus ya. Garis L. Vektor arah garis L berapa? 4,2. Halo, Mbak. Halo. Nih gambarnya gini. Nih, ini saya ngebayangin gitu ya, ngebayangin dari X min 3,4, Y min 5/2, maka garisnya dia sebentuk ini. Nah, kalau begitu, kalau saya gambar garis G melalui A 4,-1, garis L-nya ini kan tegak lurus. Oh, si L ini punya vektor normal, vektor arahnya 4,2. Jadi garis G ini, nah 4,2 ini kan jadi vektor normalnya ya, vektor normal G. Jadi vektor normal G kan? Ya, saya sebut aja persamaan garis G, gitu ya. Lihat nih, persamaan garis G dengan vektor normalnya ini, kebayangkan ya, vektor normalnya U itu sama dengan 4,2 adalah adalah berapa, Mbak? Coba lihat nih gambarnya. Nih, persamaan garis yang tadi nih ya, saya balikin ke atas. Persamaan garis dengan vektor normal U, A, B, maka punya bentuknya AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Jadi, persamaan garis G dengan vektor U-nya 4,2 adalah, halo, 4,2. Nih, 4,2. Jadi, persamaan garisnya jadi ini A-nya 4, B-nya 2. Berarti berapa? 4X itu ya, 2Y, kan 4 nih vektor normalnya, tambah C, kan kan nggak tahu. Nah, sampai sini paham belum nih? Sekarang kita lihat, oh saya perlu cari C nih. Oh titik A 4,-1 pada garis G. Saya tulis titik A 4,-1 pada garis G. Maka kalau dia pada garis G berarti memenuhi persamaan garis G ya. Maka tinggal kamu substitusiin aja. Jadi 4 kali 4 tambah 2 kali -1 tambah C. Berarti dapatnya 16 dikurang ini jadi C-nya berapa? 14 ya. Nah, jadi sama kamu nih saya taruh sini. Jadi persamaan garis G yang ditanyakan, garis G,
Jadi persamaan garis G dia adalah apa kamu dapatkan 4x tambah 2y min 14 sama dengan 0. Apa ini paham nggak? Ada yang mau tanya? Halo, ada yang mau tanya nggak? Insya Allah paham, Bu. Soalnya ya, kalau spam saya kasih soal dulu ya. Kita dulu latihan soal. Soal ya. Ntar saya kasih ini soal dulu. Jadi dua-duanya paham ya. Oke, ntar bentar. Saya ada soalnya. Lingkaran semua ini. Dua soal ya, saya kasih ya. Ntar saya bikin dulu. Pelan-pelan tapi saya bisa ya, paham betul ya. Sebenarnya saya lebih senang ini deh, Mbak. Lebih senang, lebih senang kalau apa? Lebih senang kalau hmm, luring ya. Kalau ngajar ini tuh. Sama kayak ngajar geometri analitik. Saya lebih senang luring. Dulu ya. Karena kalau daring takutnya kamu nggak ngerti. Boleh tanya dulu nggak yang Boleh, contoh dua tadi? boleh. Silakan bertanya. Ah, kan tadi Dulu X-nya itu saya kan, bikin dulu ini dulu ya, Mbak. oke oke. Bikin dulu ini dulu.
Saya stop share ya. Oke, ya silakan. Siapa yang mau tanya? Bu. Indi Tadi ya. kan, ya, tadi kan yang contoh dua yang parameter garis kan X-nya itu kan -1 plus 3T. Karena Sebentar saya A-nya, ambil, ya, saya ambil dulu. Yang mana? yang contoh dua. Contoh dua. Ya ini. Kan dia A-nya itu kan -1 sama 2 terus U-nya kan 3,5. X-nya ini -1 plus 3T udah benar. Tapi Kami eh, ini min nih. yang Salah nih. yang Y-nya Ini Y-nya ya. harusnya Tadi dulu. Ini min positif atau satu. negatif. Oh, negatif, negatif. Sangat teknis saya. Ini. Betul. Betul, di ini salah ngetik, Oh, di. oke oke. Jadi itunya minus ya, Bu, bukan plus. Bukan, kalau lihat dari rumusnya. Tadi Makasih, dulu Bu. ini jadi apa ini? Plus TA ya, Andri? Jadi plus ya ini. Karena itunya eh Ya, -1 min satu plus 3T, sama 2 plus 2 min 5T. plus 55T. Ya, Iya. betul. Oke, ini sudah paham ya. Sekarang saya tutup ya. Tolong kerjain soal yang ini. 2 soal aja. Dan itu nanti saya lanjutkan. Kalau sisanya ke bawah, kan rata-rata udah pernah dapat waktu di SMP ya. Yang nomor 1, cowok. Siapa nih yang ngerjain? Yang nomor 2, cewek. Yang perempuan ya. Oke, nomor 1, laki-laki. Nomor 2, perempuan. Silakan. Siapa aja boleh nggak saya tunjuk, takut nanti kamu stres. Ya, udah di-share? Udah kan? Oh, stop. Saya ulang lagi ya. Share lagi ya. Rupanya kita masuk loh Mbak, kita masuk tanggal berapa Nisa? 26 ya? 25. 16 17 WFA. Terus 25 26 27 25 udah masuk. 25. Maaf. Eh, Maret. Nah, iya Bu, 25 26 27 WFA. 30 31 baru ke kampus. Oh, Mbak kita Jumat tanggal 26 masuk loh. Gimana menurut kamu? Kamis. Hmm, hmm. Oh iya, Kamis. Kamis tanggal 26 masuk, menurut kamu gimana ya? Hmm. Ya udah ngerjain ini dulu baru kita ngomong. Tapi daring itu. Ini apa?
Ya, siapa? Ini persamaan garis dalam bentuk parametrik ya. Kamu gambar ya, supaya kamu bisa gambar. Agak gendut ya. Ini gambarnya garisnya. Ini sembarangan aja nggak apa-apa ini. Misalnya ini saya punya C 3,5. Saya punya lagi di sini D 4,7 ya. Nah, ini garis G ya. Katakanlah garis G-nya. Oke, siapa yang perlu cari ini apanya nih, Mbak, Mas? Ini garisnya udah kelihatan. Kalau persamaan parametrik yang perlu kan nggak vektor apa dong? Vektor apa? Coba cek persamaan parametrik yang dibutuhkan vektor apa tadi? Vektor arah ya. Ya, jadi vektor arah garis G garis G itu sama dengan CD ya. Nah, kan vektor arah yang dicari kan? Vektor arahnya nih. Besarnya berapa nih vektor arah garis G? Berarti kan 4 dikurang 3,7 dikurang berapa? 5 ya. Berarti saya dapatnya 1,2. Sampai sini paham belum? Nah, nah kalau vektor arahnya sudah ada untuk dapat persamaan parametrik, gimana? Ada titik, ada vektor arah kan? Jadi persamaan parametrik
Ini nanti saya, nanti besok latihan kamu sendiri ya. Ini buat contoh soal aja. Metrik garis G yang melalui titik C ya, 3,5 dengan 3,5 dengan vektor arahnya. Vektor arahnya berapa? Misalnya ya, 1,2 ya, adalah yang tadi ya, vektor parametrik tinggal yang mendatar itu ya. Berarti X sama dengan 3 ditambah 1T, T. Y sama dengan berapa nih? 5 ditambah 2T. Paham ya sampai sini? Kalau itu digambar ya, biar kebayang. Oke, yang nomor 2 nih. Ada garis G diketahui serta dia tegak lurus gini. Kita ini garis G, dia melalui titik berapa nih? Aduh, saya tarik dulu. Melalui titik B. Nah, dia tegak lurus nih sama garis. Tapi kan kita nggak butuh garis ya kalau lihat gini. Yang kita butuhkan adalah vektornya. Ini garis ini punya vektor arah berapa? 1, Halo? negatif 1 bukan, Bu? Oh ya, vektor arahnya itu sama dengan 1, negatif min 1. Berarti kan diselesaikan dengan cara yang tadi tuh. Ya, diselesaikan dengan cara yang tadi. Jadi persamaan garis. Yes. Garis G, ini jadi vektor normal G kan ya? Dengan vektor normalnya adalah kayak yang tadi nih, sama. Jadi X min Y tambah C sama dengan 0 ya. Terus titik ini B ya, pada garis G ya. Ah, udah tinggal masukin aja kan. Berarti 1 dikurang 3 tambah C sama dengan 0 ya. C-nya 2. Oh, bisa ya. Jadi persamaan garis dengan garis G yang melalui B 1,3
dengan vektor normalnya. Ibu, maaf, itu titik B-nya 1,-3. Oh, -3 ya. Mm-mm. Oh ya, sorry, makasih. Itu aku ganti min 3 aja. Jadi ini plus ya. Jadi 4 ya. Minus ya. Vektor normalnya berapa tadi? 1,1 ya. Ini kan saya kirim, Mbak. Nanti kamu dalam berapa nih? Jadi berapa? Jadi X min Y min 4 sama dengan 0. Paham ini? Oke. Ntar saya kirim nih, Mbak. Saya kirim. Saya save aja deh buat kamu ntar. Ntar saya kirim ya, Mbak. Oke. Saya udah ya, stop ya. Ntar saya kirim. Kita lanjut ya. Nanti nggak selesai-selesai saya. Nah, ini apa nih? Hmm. Ini lihat persamaan nih yang ini kan udah tadi ya. Ini tadi ini lihat. Ini kita lihat persamaan garis yang melalui dua titik. Oh, tiba-tiba persamaan garis yang melalui dua titik. Aduh, pakai persamaan garis yang melalui dua titik A, min 1, A, X1, Bu, Y1. maaf, Ya, yang materi poin 4 belum kita bahas. yang mana? Yang sebelum ini belum dibahas. Yang slide 5. Oh iya, betul, makasih. Makanya saya bingung tadi. Berikutnya itu persamaan garis yang melalui suatu titik dengan gradien tertentu. Ini kamu udah pernah dapet nih di SMP. Dan kamu juga kalau ngelesin pasti ngajarin anak-anak ini, ya kan? Persamaan garis yang melalui titik A, X 0, Y 0 dengan gradien M itu sama dengan Y min Y0 sama dengan M kali X min X0. Nah, rupanya kamu lihat dulu struktur apa namanya, lihat dulu biasanya struktur kalimatnya. Ini yang diketahui di gradien M. Gitu. Sama titik ini. Berarti kalau begitu, kalau mau membuktikan soal ini, yang belum yang diketahui cuma M. Berarti kamu hanya bisa, tolong ini dengerin saya ya, yang ini ya. Nanti kan kamu akan mendapatkan soal-soal yang lain. Jadi kamu diketahui di sini, lihat dulu nih kata kuncinya. Kata kuncinya dalam persamaan garis yang diketahui itu gradien M. Berarti ketika kamu memisahkan, maka kamu akan lebih enak gitu memisahkannya itu yang ini nih, punten. Nah, yang ini. Jadi persamaan, nih misalkan kan, kamu harus misalkan. Misalkan persamaan garis yang memiliki gradien M. Nah, dari yang diketahui. Nah, kamu bisa yang ini dapatnya. Y sama dengan MX tambah N. Kata kuncinya ketika pemisalan, ya.
Nanti kalau kata kuncinya itu, kata kuncinya lihat, oh dia yang diketahui gradien M, maka saya misalkan persamaan garis M, itu Y sama dengan MX tambah N. Sekarang kita lihat titik A X 0, Y 0 kan pada garis 1 nih. Ya kan? Pada garis yang Y sama dengan MN tambah MX tambah N. Tinggal disubstitusi nama kamu. Y0 sama dengan MX0 tambah N. N-nya itu Y0 dikurang MX0. N-nya. Nah, sekarang kan yang mau dicari N sebenarnya. Kan yang ini yang belum tahu kan. Yang ini sebenarnya yang belum tahu nih. Nah, oleh karena itu dikeluarinlah N-nya supaya kita mencari dia. Saya substitusi ini N-nya. N-nya saya substitusi kemari ke Y sama dengan MX0 ditambah N. Nah, ini saya substitusi. Kemudian saya sederhanakan. Saya dapatnya Y min Y0 sama dengan MX dikurangi X0. Jadi persamaan garis yang melalui titik A X0, Y0 dengan gradien M adalah Y min Y0 sama dengan M buka kurung X min X0. Nah, kalau rumus ini pasti kamu di luar kepala ya. Tinggal bagaimana membuktikan. Nah, lanjut. Lanjut lagi, ini ada persamaan garis yang melalui dua titik. Persamaan garis yang melewati titik A, X1, Y1 juga, dan harusnya nih, suruh ngeditnya, dieditnya sama ini. Dan A, X2, Y2, X2, Y2 adalah ini. Ini merupakan. Nah, ya. Dan kita lihat nih. Buktiin kamu dengan menggunakan rumus yang ini nih. Kalau ngajarin kamu ngajarin itu tutup share ya, tutup dulu ya. Saya lanjut kemarin nih. Tolong ya, kamu harus ngebuktiin nih. Jangan tiba-tiba cuma ngasih gitu ya. Ngasih ke anak gitu, kamu tahu. Sekarang kita lihat ya, jawab. Ada yang bisa ini ngebuktikan? Kalau bisa, silakan. Silakan, siapa bisa bukti ini? Ya, siapa bisa? Pertama kamu cari ini ada garis garis G. Saya tulis ya. Garis G nih, melalui titik, aduh jelek amat melalui. Kan dulu ya. Nih, nih. Melalui titik A ya.
X1, koma Y1, koma Y1, dan B. Ini maaf ya, ini A dan B ya, saya ganti ya. B, X2, koma Y2. Maka, saya langsung pakai maka ya. Gradien garis G garis G DMG ya. Berapa? Ayo gradien garis G berapa? Ini ada G, dia melalui dua titik, berarti gradien garis G Y2 min Y1 per X2 min X1 ya, Bu. oke. Lanjut. Nah, persamaan garis G gitu ya. Saya tulis nih melalui titik, saya ambil boleh titik A, titik B sebenarnya ya. Titik A saya ambil aja ya. X1, Y1, Y1 dengan gradien MG ini gradien MG Y2, Y1, Y2, Y1 per X2, X1 adalah, nah tadi ya, berarti X min X1 gitu kan ya. M-nya kan udah tahu nih. Y2 min Y1 X2 min X1 kemudian Y min Y1 ya. Salah. Betul kan ya? Y salah kamu. Kamu diam aja, saya salah. Pada ngantuk ya? Ngantuk ya kamu ya? Malam itikaf ya? Hmm? Iya, Bu. Y min Y1 M X min X1. Itu kan ya? Lanjut. Oh, dia kebawahin dulu ya. Kalau kamu sederhanain nih gampang banget nih. Tinggal Y min Y1 per, yang ini pindahin ke bawah ya. Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2. Jadi deh. Mudah-mudahan ngerti ya sambil ngantuk-ngantuk. Lanjut ya. Nanti ini saya kirim, Mbak. Saya kirim ke temenmu.
Lanjut ya. Oke, ini yang mana lagi? Stop share dulu. Oke, lanjut ya. Nih, persamaan garis yang melewati dua titik ini kamu bisa. Saya minta kamu PR nih, tugas kamu nih. Tiga garis dikatakan kolinier, dia terletak pada satu garis dinamakan kolinier. Titik X1, titik X1, Y1, B, X2, Y2, dan C, X3, Y3 terletak pada garis G. Buktikan ini determinan X1, Y11, X2, Y21, X3, Y31 sama dengan 0. Mudah itu, tinggal tadi yang kamu kerjakan, yang tadi saya kerjakan itu. Ini yang ini nih, ini kan ada nih. Tinggal kamu substitusiin aja 3, Y3 sama X3 kamu desain menjadi, kamu ubah, kamu manipulasi menjadi determinan. Tugas ya. Tugas, nanti kamu presentasi ya minggu depan. Udah ya, lanjut. Nah, kedudukan garis di sini sebenarnya saya membuktikannya dengan menggunakan aljabar linier ya, lebih mudah gitu loh. Jadi saya menggunakan OBE. Jadi saya punya dua garis di sini. Persamaan garis L sama dengan X1, A1X ditambah B1Y sama dengan C1. Persamaan garis G itu A2X tambah B2Y sama dengan C2. Kemudian kalau saya menggunakan OBE yaitu A1, A1B1, C1, A2B2, C2. Kemudian saya sederhanakan seperti ini. Jadi baris pertama kamu udah dapat aljabar linier kan ya. Yang elemen elemen satu satu ini jadiin rubah jadi satu sama saya. Ini sama dengan satu. Kemudian udah tentu aja seper A1B1 ya. Nih, kemudian yang ini dibuat 0 sama saya. Jadi kalau dibuat 0 berarti dikurang A2 ya, A2B2. A2B1. Saya dapat ini. Nah, baru saya analisis dia dengan konsep aljabar linier. Konsep aljabar linier, jika garis G dan L dan G berhimpit, maka sistem persamaan linier mempunyai banyak solusi. Ya kan? Kalau dia banyak solusi, kamu udah dapat tuh waktu di aljabar linier. Dia akan banyak solusi kalau yang mana nih? Kalau yang ini dua-duanya nol nih. Dua-duanya nol. Ya kan? Jadi hanya dapat satu persamaan. Ya, banyak solusi dia. Jadi nol berarti saya ambil karena dia nol. Jadi jadi saya sederhanakan jadi A1B2, A2B1, A1C2 dan A2C2. Kemudian saya sederhanakan kali silang. Ini jadi A1 per A2, B1B2, A1, A2, B1, B2. Jadi kalau kamu punya persamaan garis, yaitu bentuknya gini ya. A1X tambah B1Y tambah C1 sama dengan 0. Kemudian kamu punya A2X tambah B2Y sama dengan tambah C2 sama dengan 0. Dia kalau berhimpit, kamu juga udah tahu ya kalau berhimpit ini saling berkelipatan nih. Waktu di apa namanya, waktu di aljabar linier. A1 A2 dan B1 B2-nya saling berkelipatan.
Demikian juga B1 dan B2. Ini berhimpit nih, kamu udah tahu saling berkelipatan. Kalau saling berkelipatan berarti perbandingan A1 per A2, yaitu A1 per 2 sama dengan B1 per 2 per B2, C1 per A2. Sekarang kalau misalnya garis G dan garis L dan garis G sejajar, maka persamaannya dia tidak punya solusi. Kalau dia nggak punya solusi kan dulu waktu kamu belajar analisis real, aljabar linear kan dinyatakan ya kalau dia nggak punya solusi kan ini sama dengan nol. Itu kan waktu aljabar linear nih kamu aljabar linear itu sama dengan nol. Nah, dibikin dia yang ini nih ya. Dia punya solusi jika yang ini sama dengan nol, yang ini nggak sama dengan nol. Berarti dia nggak punya solusi kan? Waktu aljabar linear, coba ingat lagi. Nah, berarti lihat nih, jadi B2 min A1 per A2, A1, A2 B1 per A1 sama dengan nol. Ini C2 min A2 C1 per A1 tidak sama dengan nol. Saya sederhanakan, dia akan sejajar kalau A1 dan A2-nya saling berkelipatan, B1 dan B2-nya berkelipatan. Jadi kelipatannya sama. Tapi kamu akan lihat kalau dia sejajar berarti C-nya kan nggak sama ya sama kamu ya. C-nya itu tidak berkelipatan. Itu sejajar waktu aljabar linear. Kamu melihat garis ini. Ya, berarti kita bisa lihat bahwa A1 per A2 sama dengan B1 per A2, tapi A1 per A2 itu tidak sama dengan C1 per C2. Jadi kalau kita lihat berarti A1 per A2 sama dengan B1 per B2 itu tidak sama dengan C1 per C2. Tapi kalau kamu melihat garis, waktu diajar linier juga kamu udah diajarin, A1 A2 saling berkelipatan, B1 dan B berkelipatan sama berkelipatannya, tapi C1 dan C2-nya tidak saling berkelipatan. Lanjut ya. Ini kalau dia saling berpotongan. Saya kira kamu waktu mengerjakan dengan menggunakan OBE, kamu tahu ini dibikin satu nih yang bagian sini. Jadi bentuknya jadi elemen identitas dia. Nah, nah ini dia solusinya kalau dia tidak berpotongan. Kalau dia berpotongan, ya. Kalau dia berpotongan, dia akan terdefinisi kalau penyebutnya itu tidak sama dengan nol. Ya. Penyebutnya nggak sama dengan nol, berarti A1B2 dengan A2B1 itu nggak sama dengan nol. Kamu lihat dia akan berpotongan kalau A1 dan A2-nya itu tidak berkelipatan, B1 dan B2-nya nggak berkelipatan. Nih, kamu kan waktu di aljabar ini juga menganalisis ya mengenai ini. Jadi A1 dan A2-nya tidak berkelipatan, B1 dan B2-nya tidak berkelipatan, maka dia garisnya berpotongan. Kalau A1, AB1 dan C1 itu saling berkelipatan dengan A2, B2, dan C2, berarti dia berhimpit. Tapi kalau A1, B1, A2, B2 itu saling berkelipatan, jadi A1 berkelipatan dengan A2, B1 berkelipatan dengan B2, itu sama gitu kelipatannya, berarti dia, tapi C1 dan C2 tidak berkelipatan, berarti dia sejajar. Tapi kalau semuanya nggak berkelipatan, ya berarti dia berpotongan. Nah, dengan menggunakan determinan, kamu bisa lihat solusinya. Kamu lihat untuk cari X gitu ya. Cari X berarti tempatnya yang X diganti C1, C2. Kalau mau cari Y, tempatnya Y diganti C1, C2. Yang ini tetap ya B1, B2, yang ini C1, A1, A2. Yang di sini matriksnya adalah A1, B1, A2, B2, A1, B1, A2, B2. Kamu cek dulu nih. Ini mesti saya tulis lagi ya. Nah, palingnya gampang ya, karena dia membentuk pola. Terus saya ngomong dulu, aus. Enggak lah. Mau diambilin air sama Nisa coba.
Nah, kalau kamu ngambil X, C ganti C1. Kalau mau cari Y, tempat C, tempatnya B diganti C1, C2. Tapi tentu saja bagian penyebutnya kamu lihat jadi A1, A2, B1, B2 ya. Oke, lanjut ya. Nah, sudut antara dua garis, kamu udah tahu tuh kalau misalnya garisnya sejajar berarti M dua gradien itu sama. Tapi kalau dia tegak lurus, itu saling berkebalikan ya. Yaitu MG gradien antara dua garis itu kalau digariskan sama dengan min 1. Tapi ini akan dibuktikan dengan menggunakan ini ya. Halo, dengan menggunakan tangan. Kita lihat. Ini ada gradien garis G, itu garis G ya. Dibalik-balik nih. Gradien garis L ini mestinya. Tangan alfa. Gradien garis G itu tangan beta. Dan terbalik. Maka sudut antara garis G dan L ini adalah, jadi tangan gamma itu tangan buka kurung alfa min beta, rumusnya kamu tahu, tangan trigonometri, tan alfa dikurang tan beta dibagi 1 ditambah tan alfa tan beta, tinggal kamu masukin ini dia. Sekarang kalau kamu akan tahu, kamu kasus lagi kan biasanya, dia kalau dia itu garisnya sejajar, berarti kan kalau sejajar kan dia 0 ya. Berarti kalau tangan 0 kan 0 ya. Tangan 0 sama dengan 0. Kalau ini dikatakan 0, bila mana kalau 0 berarti penbilangnya sama dengan 0. Berarti MG sama dengan ML. Sekarang kalau dia tegak lurus, berarti 90 derajat, tangan gamanya itu tidak terdefinisikan. Dia akan tidak terdefinisikan kalau yang di bawahnya ini 0. Ya, kamu udah tahu. Jadi jangan lupa ya, kamu bisa membuktikan lah ini konsep-konsep yang ada. Dua. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A1,3 dan sejajar dengan garis ini 2Y min 4X sama dengan 7 sama dengan 0. Ini kamu bisa ya. Garis G sejajar dengan ini, maka gradiennya sama dengan 2. Persamaan garis L yang melalui titik A1,3 dengan gradien 2, tinggal kamu masukkan rumus. Bisa ya? Ini ya. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong antara dua garis. Kamu potongkan, kamu dapat titik potong. Dia tegak lurus dengan garis 6X min 3Y sama dengan 9. Berarti nanti gradien garis yang ditanyakan dengan gradien yang 6X dikurang 3Y sama dengan 9 itu sama dengan min 1. Bisa ya? Bisa. Ini deh buat tugas kamu deh. Lu aus. Aus lu saya ngomong melulu. Tuh. Bisa kamu. Aja bisa beli jus. Lihat dulu dong jarak titik ke garis dan berkas garis. Ini saya jelasin dulu konsepnya. Nanti habis Lebaran baru kita latihan soal ya. Jarak titik ke garis itu ini dia, jarak titik ke garis. Jadi jarak titik P x0, y0 ke bidang AX tambah B tambah C sama dengan 0, ini rumusnya. Jadi D sama dengan harga mutlak AX0 tambah BY0 tambah C per akar A kuadrat B kuadrat. Ya, kamu pernah dapat di itu kan ya, di aljabar linear harusnya. Kita lihat di sini ya, Mbak. Ini garis L, mana garis L itu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Ini kok L jadiin L ini G sih. L nih. Garis L yaitu AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Kemudian vektor normal garis L itu kamu udah tahu ini.
Nih A, B. Titik R-nya ini saya ambil sembarang pada garis L. Kalau saya tarik sejajar dengan garis ini saya sejajar dengan garis, ini titik P-nya ada di sini ya. Sebenarnya dari titik P ditarik garis tegak lurus dengan garis L sehingga berpotongan di R X1, Y1. Oke ya, ini sebenarnya. Oke, kita lihat vektor normalnya ini R X1, Y1 pada garis L. Maka saya substitusikan dia ke dalam persamaan garis. Jadi X1 tambah BY1 tambah C sama dengan 0. C sama dengan min A X1 min BY1. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat. Kita lihat vektor RP. Ini tarik garis melalui P gitu ya. Melalui P tegak lurus ke L, maka saya dapat R sebenarnya. Kalau saya lihat PR dengan U itu sejajar ya. RP-nya saya dapat X0 min X1, Y0 min Y1. Nah, vektor AB yang tadi, vektor A, vektor normal garis A, B kan sejajar dengan PR. Maka saya punya kosinus. Nih saya kembalikan lagi ke aljabar linear nih. Kosinus antara vektor U dengan vektor RP itu kosinus 0 sama dengan 1. Atau bisa juga 180 itu min 1. Nah, kamu rumusnya kan A dot B bukan hanya perkalian antara dua elemen, tapi kamu juga bisa kalau A dot B sama dengan besar vektor A dikali besar vektor B kosinus sudut antara A dan B, gitu kan ya? Ini. Ini saya pakai rumus yang kedua, yang tadi kayak pakai yang pertama tadi saya udah pakai. Ini kosinusnya sama dengan plus minus 1, maka kita cari ini vektor RP sama dengan plus minus besar ini nih. Vektor U1 dot vektor RP dikali besarnya vektor U1. Nah, saya dapatkan dot dot U dot RP kan A X 0 min X1 B Y0 min Y1. Besarnya vektor U1 itu harga mutak A kuadrat tambah B kuadrat. Maka saya dapat ini dia. Saya sederhanakan nih, maka saya dapat AX0 BY0 buka kurung A min AX1 min BY1. Ini konstanta ini, bisa saya nyatakan dengan C. Nah, RP itu kan tadi udah jarak yang tadi ya, jaraknya tadi. Digantikan dengan C. Ini kan plus minus nih. Kalau jarak positif berarti dikasih harga mutlak. Ya. Jadi jarak PX0, Y0 ke garis L sama dengan AX tambah B sama dengan C adalah ini. Dihafal nih, jangan nggak dihafal, nanti kamu akan make. Kemudian ini contohnya jarak titik T 3,1 ke bidang X min 3Y tambah 2. Tinggal disubstitusikan aja ya. X-nya, X0-nya diganti dengan 3, Y0-nya diganti dengan 1. Sudah. A-nya diganti dengan 1, B-nya diganti dengan min 3. Dapatnya 2/10 akar 10. Saya jelasin satu lagi ya, nanti yang apa yang ini bisa kamu pelajari. Saya bisa mencari apa namanya luas dari polinom ya, apa namanya bentuk ini poligon gitu ya, polinom ingatnya. Poligon nanti belakangan. Nah, sekarang kita lihat ini berkas garis. Nanti saya akan bicara berkas garis. Nanti di geometri analitik ada berkas lingkaran juga sama konsepnya ya. Berkas bidang juga sama konsepnya. Tapi pahami betul dengan katakan kaitannya dengan berkas garis. Kalau berkas garisnya sudah paham, maka berkas bidang, berkas lingkaran juga kamu ngerti. Berkas garis adalah himpunan garis-garis yang melewati satu titik potong, ukur.
Kemudian titik yang dilalui oleh berkas garis itu dinama pusat berkas. Ini pusat berkasnya. Ini garis-garis yang melewat satu potong namanya berkas garis. Garis L1 dan L2 ini, yang ini nih. L1 dan L2 ini disebut anggota berkas. Kalau saya menanyakan, tanyakan, saya mau cari persamaan berkas garis, katakan saya mau cari persamaan L3 gitu, yang merupakan anggota berkas, yaitu berarti bisa sempro habis lebaran dong. Nggak harus tanggal 6 dong. Oh iya, nggak harus tanggal 6 dong. Ya udah duluan aja. Biar nanti perbaikan. Ya, biar cepat. Boleh, ikut tanda tangan aja. Ini udah pernah udah dicetak. Udah, tempat sini yang Udah ya. Kalau saya misalnya cari anggota berkas lain yaitu L3, maka persamaan berkasnya itu L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Lambdanya itu parameter. ya kan sama Fatur kan udah ACC nih Pak. Tapi saya tanya Fatur hari ini tidak dari kampus. Gimana nih Pak ini? Ya dulu tuh ngambek. Udah oke. Tapi dia ngambek. Saya udah WA nih Pak. Kan hari Senin udah itu apa namanya? Dia nggak ada. Tapi bilangnya boleh tanda tangan sekian enggak? Iya. Makanya saya WA itu nggak dibalas. Kalau enggak, ya udah. Udah, ini udah aku tanda tangan. Jadi WA aja. Bu Yayu mau tanda tangan ini karena udah lihat ACC Sempro gitu ya. Iya, nih. Saya udah tanya Pak Arthur apakah ada yang ada di kampus, mungkin cuma nggak dibahas tapi udah dibaca. Ya udah. Bismillah ya. Baik Pak. Oke. Saya punya L1 tambah lambda L2 sama dengan 0 ya. Kalau misalnya misalnya gini. Tentukan persamaan L3 yang merupakan anggota berkas di mana persamaan garis L1-nya ini, L2-nya ini gitu ya. Itu bisa ya dihitung. Kita lihat contohnya nih. Tentukan persamaan garis yang melalui titik potong. Ini nih, ini ada garis, ini garis ya. Ini katakan ini garis L, ini garis G. Ini garis L, ini garis G. Nah, yang ditanya misalnya garis K nih. Nah, kalau kita lihat begini, berarti G, L, dan K ini adalah berkas garis nih. Gitu ya. Nah, kemudian dia sejajar dengan garis X min 2Y ditambah 3 sama dengan 0. Biasanya kan kamu kalau menggunakan yang di SMP, kamu cari titik potongnya, habis cari titik potongnya, baru kamu cari gradien garis yang ditanyakan itu sama, kamu pakai rumus Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1 gitu kan ya. Nah, kalau yang sekarang ini kamu nggak usah pakai ini, nggak usah lagi pakai seperti ini, nggak usah pakai yang seperti di SMP, tapi kamu pakai berkas garis. Tolong dong dibantu dong aku. Habis ini ya. Oke. Ini jadi dia saya sebut L1 L2 ya, nggak apa-apa ya dengan G. Nih. Tuh. Nih L2. Jadi L1 persamaannya ini L2 dengan ini. Jadi persamaan L3 kan anggota berkas. Jadi rumusnya jadi lambda L1 ditambah lambda L2. Jadi tinggal kamu masukin aja di sini nih. Jadi 3X tambah 3Y min 1 tambah lambda buka kurung X min Y tambah 2 sama dengan 0. Nah, kamu substitusikan ini, maksudnya dikumpulkan distribusi ya. Distribusikan. Nah, kamu dapat seperti ini. Ini persamaan berkas nih. Tapi dari persamaan berkas ini kamu dapat gradien persamaan berkas.
yaitu gradiennya berapa? Jadi 2 plus lambda dikurang lambda min 3 ya, gradiennya. Nah, gradien ini sejajar dengan X min, maksudnya garis yang L3 ini sejajar dengan X min 2Y ditambah 3. Berarti gradiennya X min 2Y ditambah 3 itu sama dengan setengah. Berarti gradien yang ini itu sama dengan gradien garis X min 2Y ditambah 3. Nah, ini. Cari lambdanya. Cari lambdanya ya. Cari lambdanya dapat min 7 tuh. Kan sama kalau udah sama. Lambdanya dapat min 7 kalau sudah disubstitusikan ke persamaan yang nomor 1. Saya substitusikan ke persamaan nomor 1. Oke? Bisa ya? Saya kasih tugas saja ya. Tadi udah ada tugasnya ya. Nanti saya tugasnya tadi 2 ya. Tambahkan lagi ya, biar soal yang seperti ini. Bentar. Oke, kita lihat dulu ya. Saya bikin dulu ya tugas buat kamu ya ngerjain ya. Gak apa-apa kan lebaran sambil ngerjain tugas ngutak-ngutik ya. Hmm. Tadi yang itu ya yang melalui 3 ini ya. Udah nih. Hmm. Deh, saya bikin juga ini deh. Bikin file tugas. Ya. Kemari aja ya. Kemari ya, akunya nanti mau nengokin Bu Pindah sebentar. Ya, kasih. Kenapa kamu Mbak?
Masuk sini. Ntar ya. Dulu. Nih kasih tugas anak-anak dulu ya. Mau ambil apa sih sekarang? Hmm, Sepeda nggak ada ya? Iya, Jana. Tugasnya 2 aja ya buat lebaran ya. Mbak, sekarang ngambil kolokium ya? Iya. Oke, saya kirim ke ini dulu ya. Namanya siapa ya, Mbak? Saya Ibu, Iya, yang siapa subjek ya, Mbak? Oh, ini dia. Tugasnya, saya kirim tugasnya dulu. Latihan garis di bidang. Kok enggak? Ya. Ini. Terus tugas garis di bidang. Ini dulu ya. Ibu Halo, izin bertanya Ibu, boleh? untuk tugasnya pengumpulannya melalui apa ya Bu? Atau Google Drive? Pakai Google Drive aja dulu ya. Untuk perkuliahan minggu depan, apakah ada perkuliahan Ibu? Minggu depan nggak ada libur. Bulan depan tuh, minggu depan kita WFH-nya itu 16-17 WFH. Terus mulai masuk lagi tanggal 25, 26, 27, 28 malah saya banyak banget nih. 26, 25, 26, 27, 28 WFH itu. Oke. Nah, kita sepakati secara bersama-sama. Berarti habis Lebaran itu kita masuk nggak tanggal 27? Halo? Kalau menurut jadwal masih libur dan cuti Idul Fitri Ibu. Mulai masuk Ya. tanggal 30 Maret. WFH. Oh, masuk perkuliahan ya? Iya, kalau di jadwal mahasiswa Ibu.
Oh, jadi liburnya sampai tanggal 30 ya? Sampai tanggal Oke. 29. Iya. Ya, oke kalau gitu. Baik, makasih kalau gitu. Nanti masuknya tanggal 3 ya. Baik, selamat liburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, saya tutup ya. Mohon maaf lahir Waalaikumsalam. batin ya. Ibu. Oke. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Saya izin Terima kasih, Ibu.